Terima kasih, tepuk tangan dulu sekali lagi untuk Pak Vito. Selamat siang Bapak Ibu sekalian. Hari ini saya akan membawakan satu presentasi mengenai proyek terbaru dari Trinity Property Group. Tadi Pak Vito sudah katakan ini merupakan proyek keempat dari Trinity Property Group di Alam Sutera. Nah, jadi kurang lebih 1 bulan yang lalu, Pak Jokowi, Presiden Republik Indonesia, baru saja berangkat pergi ke Silicon Valley di San Francisco, Amerika Serikat. Nah, kunjungan dari Pak Jokowi adalah berkunjung ke markas besar Google, Facebook, Yahoo, dan Amazon.com. Ya, jadi Silicon Valley adalah markas besar dari perusahaan-perusahaan startup company, perusahaan-perusahaan internet terbesar di dunia. Dan Pak Jokowi berkunjung ke Silicon Valley di San Francisco, tujuannya adalah untuk bekerja sama dengan Google, dengan Facebook, untuk mencetak 1.000 technopreneur di Indonesia. 1.000 perusahaan startup company di Indonesia. Nah, kira-kira apa saja perusahaan startup company yang ada di Indonesia? Kita tahu Tokopedia.com, ya tahun 2009 didirikan, kemudian tahun 2015 yang lalu mendapatkan suntikan dana kurang lebih 100 juta dolar atau 1,3 triliun. Foundernya masih sangat muda. Lalu ada lagi Gojek, Kaskus.com, ya dan masih banyak lagi. Nah, tetapi bedanya perusahaan startup company di Indonesia dengan startup company di Amerika Serikat. Startup company di Indonesia punya kantor yang sporadis, tersebar-sebar. Ada yang berkantor di Jakarta Selatan, ada yang berkantor di Jakarta Pusat, ada yang berkantor di Jakarta Barat, ada yang berkantor di Jakarta Timur. Tetapi kalau di Amerika Serikat, startup company mereka berada dalam satu sarang yang sama. Namanya adalah Silicon Valley di San Francisco di Amerika Serikat. Nah, namun ya kami Trinity Group melihat ada satu kesempatan, ya satu momentum yang mungkin belum dilihat oleh developer lain. Ya, kami akan membuat yang namanya Startup Incubator Tower pertama di Indonesia. Kami akan membuat Silicon Valley pertama di Alam Sutera. Kami akan membuat sebuah office, sebuah Soho, dan sebuah residensial yang akan menjadi rumah bagi startup company. Home of Startup Company. Tepuk tangan paling meriah untuk The Smith. Nah, Bapak sekalian, The Smith ini lokasinya sangat strategis, ya hanya 1 menit dari exit Alam Sutera. Jadi kalau Anda dari tol Karangtengah, ya Anda exit Alam Sutera, begitu masuk ke Alam Sutera, 30 detik kemudian Anda akan ketemu The Smith. Ya, kemudian hanya 1 menit dari Mall Alam Sutera, dari The Smith ke Mall Alam Sutera hanya 1 menit, hanya 1 menit menuju IKEA dan 1 menit menuju Binus University. Nah, Bapak Ibu sekalian, tadi Pak Vito sudah katakan, ya The Smith akan menjadi gedung pertama yang akan Anda jumpai ketika Anda masuk ke Alam Sutera lewat akses tol Karangtengah. Ya, jadi kalau Anda dari tol, begitu masuk ke Alam Sutera, ketika sudah serah terima, The Smith akan menjadi gedung pertama di Alam Sutera. Ya. Nah, kemudian kita lihat lagi, ada satu potensi yang sangat besar ya berinvestasi di The Smith dan di Alam Sutera. Bapak Ibu, tentunya sebelumnya akses tol ke Alam Sutera belum dibuka pada tahun 2007. Sehingga harga ruko di Alam Sutera berharga 800 juta rupiah. Namun 2008 akses tol ini dibuka. Setelah dibuka tahun 2008 harga ruko di Alam Sutera langsung meroket menjadi luar biasa 5 miliar dan sekarang ada 6 miliar rupiah per rukonya. Nah, kemudian kita lihat tahun 2019, akankah akan mengulangi kejadian yang sama di tahun 2008? Bapak Ibu, ini adalah tol Jakarta Tangerang. Ya, tol Jakarta Tangerang. Nah, kalau Anda perhatikan yang ungu ini adalah Alam Sutera. Ya, akses tol yang pertama adalah yang warna merah ini dari tol Jakarta Tangerang lewati pintu tol Karangtengah, exit ke Alam Sutera. Ini yang membuat harga ruko dari tahun 2007 800 juta menjadi tahun 2008 menjadi 5 miliar rupiah. Nah, namun akan ada akses tol baru yang akan dibuka. Tandanya adalah yang warna ungu. Yang ungu ini belum jadi. Yang ungu ini adalah yang putus-putus Bapak Ibu sekalian. Ungu belum jadi. Nah, kalau kita perhatikan di sini, ini ada gambar pesawat, yaitu Bandara Soekarno-Hatta. Jadi akan dibuat akses tol dari Bandara Soekarno-Hatta menuju Alam Sutera yang akan jadi tahun 2019. Nah, tergantung bagaimana sudut pandang kita.
Kalau kita tunggu 2019 baru beli properti di Alam Sutera, maka kita tidak bisa mengejar momentum yang sama seperti yang terjadi di tahun 2007-2008. Nah, apa yang menjadi kelebihan dari The Smith? Yang pertama adalah aksesibilitas, ya aksesibilitas. Karena lokasi kita adalah lokasi yang paling dekat dengan tol, maka otomatis kita juga paling dekat menuju Jakarta. Jadi dari Jakarta paling dekat menuju Alam Sutera, dari Alam Sutera paling cepat menuju Jakarta. Jadi kalau kita tinggal di Puri Indah, kurang lebih hanya 10-15 menit sampai ke Alam Sutera, berkantor di The Smith, lalu kalau kita mau pulang lagi ke Puri Indah, kita tinggal U-turn putar balik ke Jakarta. Jadi lokasi yang strategis belum tentu aksesibilitasnya bagus. Contoh misalkan kita punya properti di hanya 100 meter dari Bundaran HI, hanya 100 meter dari Bundaran HI, tetapi aksesnya hanya muat motor. Maka walaupun lokasi strategis, tapi aksesibilitasnya jelek. Ya, jadi selain lokasi yang bagus, aksesibilitas itu penting sekali. Ya, dan kemudian aksesibilitas dari The Smith itu ada 6 jalur mobil. Ya, biasanya kalau di Alam Sutera itu ada 4 jalur mobil, di sini kita ada 6 jalur mobil. 4 jalur mobil untuk jalur cepat, dan kemudian ada 2 jalur mobil untuk jalur lambat. Jadi total ada 6 jalur mobil di depannya dari jalan atau proyek dari The Smith sendiri. Ya. Kemudian yang kedua adalah The Smith akan menjadi ikon, akan menjadi landmark. Ya, akan menjadi ikon, akan menjadi landmark. Jadi kalau misalkan kita lihat lokasinya The Smith ini tepat persis di pinggir tol. Sehingga orang yang masuk ke Alam Sutera, gedung pertama yang akan dilihat adalah The Smith. Walaupun dia tidak suka The Smith, walaupun dia suka The Smith, walaupun dia competitors, mereka suka tidak suka harus lewatin The Smith. Nah kemudian kalau ada orang yang pergi ke Gading Serpong, jadi tidak exit Alam Sutera, dia juga harus lihat The Smith. Orang yang ke Karawaci juga harus lihat The Smith. Nah sehingga The Smith akan menjadi ikon atau landmark. Ya, bahasa Indonesianya akan menjadi patokan. Kalau kita ketemu dengan seseorang, kita pasti ajak ketemu di depan Starbucks. Kenapa? Karena Starbucks itu enak untuk dijadikan meeting point. Karena lokasinya ada di lobi utama, di main lobby. Kita ketemu sama orang, bingung ketemu di mana, ketemu di depan Starbucks. Nantinya, The Smith akan menjadi patokan. Pak, saya mau ke Binus University, lewat mana? Oh, kamu tunggu saya di gedung The Smith. Ya, saya mau ke Mall Alam Sutera, tunggu di mana? Kamu tunggu saya dari gedung The Smith, kamu belok kanan. Jadi The Smith akan dijadikan patokan. Kenapa? Karena gedung pertama yang akan dijumpai di Alam Sutera nantinya. Ya, kemudian juga fungsional. Jadi walaupun kita perhatikan ya perkantoran, apakah di Alam Sutera sudah cocok perkantoran? Belum tentu. Ya, perusahaan-perusahaan besar pasti pilih kantor di daerah-daerah seperti Sudirman, Senopati, Mega Kuningan, Gatot Subroto. Ya, kenapa kok kantor buat di Alam Sutera? Kalau kantornya besarnya 300 meter persegi, 1000 meter persegi, maka secara fungsional lokasi di Alam Sutera salah. Tetapi kami perhatikan orang yang membeli kantor di Alam Sutera adalah para startup company, perusahaan yang baru start, para pengusaha-pengusaha muda yang baru start, seorang arsitek yang tidak butuh kantor banyak, yang hanya punya 4 karyawan, ya seorang desainer grafis, seorang desainer interior, ya seorang perusahaan yang membuat startup di bidang e-commerce, di bidang internet, ya mereka tidak butuh office space yang besar. Ya untuk itu mereka yang mau beli kantor di Sudirman nggak akan sanggup. Perusahaan startup nggak akan sanggup. Untuk itu mereka pasti akan pilih yang second layer. Ya yang di pinggir Jakarta tetapi tidak kalah dengan Jakarta yaitu di Alam Sutera. Jadi kami sudah pikirkan The Smith secara aksesibilitas, secara konsep, dan secara fungsional dari produknya. Ya tepuk tangan sekali lagi untuk The Smith. Nah, The Smith didesain oleh arsitek yang ternama, ya, arsitek yang ternama bernama Ozin Design. Beliau adalah Rafal Kapusta dari Polandia, tetapi berkantor di Singapura. Nah, The Smith sendiri kita punya konsep yang menarik yaitu the first 3.0 Soho with the Silicon Valley Office Facility. Ya, the first 3.0 Soho with the Silicon Valley Office Facility. Jadi Soho dengan konsep 3.0 pertama, ya, dengan konsep 3.0 pertama. Apa itu? Kira-kira 3.0, ya. 1.0 yang pertama adalah status. Ya, 2.0 profesional dan 3.0 community. Saya akan mulai dari yang pertama. Yang pertama adalah status 1.0. Biasanya kalau kita membeli kantor ukuran 70 meter persegi di lantai 9 atau di lantai 12 atau di lantai 13 misalkan. Tentu kita nggak akan expect orang tahu bahwa kita punya kantor di lantai sekian. Kecuali kita membeli kantor 4 lantai. Ya, kita borong 4 lantai,
maka developer atau pengembang biasanya akan memberikan hak istimewa, naming rights. Kantor kita, gedungnya boleh dikasih nama gedung kita. Kalau kita beli 3-4 lantai. Tapi kalau kita hanya membeli satu unit 70 meter, kita tidak akan berharap nama perusahaan kita akan dikenal oleh orang yang lewat di daerah gedung tersebut. Nah, tetapi kami mengerti, para perusahaan startup company, walaupun mereka beli kantor yang kecil, mereka tetap ingin punya gengsi dan status. Untuk itu, nanti di lobi utama kita akan pasang giant LED. Seperti di belakang saya, kalau ini bukan LED, ini screen biasa, tapi kita akan pasang giant LED, layar raksasa yang ada di lobi utama, di mana kita akan putar video company profile setiap 15 detik sampai 30 detik. Jadi walaupun kita punya kantor 70 meter di lantai yang 13, lantai 10, lantai 9, tetapi orang semua bisa lihat ya kantor kita, orang tahu kantor kita, walaupun kita punya kecil, kita punya gengsi, kita punya status. Ini konsep 1.0. Konsep yang 2.0 adalah community, ya community. Jadi kalau Anda perhatikan mall di Singapura semua jadi satu, connected. Di Indonesia, mall A sama mall B musuhan. Kalau bisa bangun pagar, di atas pagarnya dikasih tajam-tajam kaca listrik, ya kalau bisa nggak bisa lompat. Nah tetapi kalau di Amerika, di negara maju, mereka semuanya jadi satu, ya jadi satu community, jadi satu komunitas. Nah tujuannya apa? Ya kalau Anda perhatikan perusahaan-perusahaan startup company seperti yang paling booming adalah Alibaba.com, ya yang ada di China, yang membuat Jack Ma dalam 9 tahun menjadi orang terkaya di China. Waktu dia go public IPO, penjualan saham perdana yang mencapai 2.500 triliun, mengalahkan Li Ka-shing yang sudah bekerja membangun empire bisnis selama 30 tahun. Ya, dan kalau kita perhatikan dari mana datangnya uang dana aliran yang begitu besar sampai ribuan triliun? Ya dari perusahaan venture capital. Ya, perusahaan venture capital mereka suka mendanai perusahaan-perusahaan startup. Ya, mereka suka mendanai perusahaan-perusahaan startup dan mereka akan lebih mudah mendanai apabila perusahaan startup bergabung dalam satu tempat yang sama, satu komunitas yang sama. Nah, The Smith akan membuat yang namanya startup incubator. Jadi tempat semua berkumpulnya para startup di The Smith. Dengan cara apa? Kita membuat fasilitas yaitu co-working space, ya, co-working space. Co-working space adalah sebuah office tanpa sekat dengan konsep yang playful. Jadi office tetapi tidak seperti Anda sedang bekerja. Ya, co-working space ada nggak di Indonesia? Ada, tidak banyak. Di Amerika jumlahnya sudah puluhan ribu co-working space. Di Indonesia belum ada. Ya, ada dikit, tidak banyak. Nah, co-working space ini adalah sebuah tempat di mana anak-anak muda mereka bisa berkantor walaupun hanya sewa satu meja saja. Ya, dan mereka bisa berkoordinasi, mereka bisa collaborate, mereka bisa brainstorming, mereka bisa pakai fasilitas. Di sana ada meja biliar, ada dart, ya ada pingpong dan lain sebagainya. Jadi sebuah konsep office yang playful. Sehingga para komunitas dari startup bisa berkumpul. Kemudian yang ketiga adalah profesional. Ini 3.0. Ya, konsep 3.0 dan ini adalah konsep yang the best of the best dari The Smith. Bapak Ibu, kalau kita beli kantor 70 meter persegi, lalu kemudian kita ingin punya meeting room dari 70 meter persegi, kita potong lagi 20 meter persegi untuk meeting room, maka sisa space kita tinggal 50 meter persegi. Sayang sekali. Saya mengerti sekali inilah problem dari perusahaan yang baru merintis. Untuk itu, The Smith akan menyiapkan yang namanya 1000 square meter office facility yang terdiri dari 10 meeting room, 1 auditorium. 10 meeting room ini ada yang dari 6 orang, 12 orang, sampai 16 orang. Meeting room juga kita akan berikan fasilitas teleconference. Jadi Bapak Ibu sekalian, walaupun kita beli kantor 70 meter persegi, Anda nggak perlu buang space lagi untuk membuat yang namanya ruangan meeting. Kenapa? Karena kita sudah siapkan 10 meeting room dan 1 auditorium untuk Anda produk launching. Ya tentunya kalau misalkan Anda ingin beli 3-4 office digabung jadi satu lalu bikin office meeting, ruangan meeting sendiri, itu kami tidak larang. Tetapi kalau Anda yang modal terbatas beli 70 meter, nggak perlu siapkan meeting room. Ya kita sudah siapkan 1000 square meter office facility. Ini di luar dari co-working space. Ya ini adalah 3 konsep 3.0 pertama yang dikembangkan oleh The Smith. Jadi Trinity Property Group, setiap kali kami melaunching sebuah produk, kami tidak melaunching produk yang bersaing dengan harga yang mana lebih murah, diskon mana yang lebih besar, lokasi mana yang lebih strategis. Tetapi kami berpikir konsep mana yang paling matang,
yang bisa diserap oleh para investor dan end user. Nah, ini adalah fasilitas tambahan lagi, ada kolam renang, ada sky pool, dan hanging garden. Tentunya kalau residensial bisa menggunakan ini, kalau membeli office dan Soho juga bisa menggunakan, tapi kami jatahi. Ya, karena kalau tidak dijatahi nanti bukannya kerja malah berenang terus setiap hari, ya. Nah, jadi kita punya tagline, moto dari The Smith adalah above the cloud. Ya, kami berada di atas rata-rata. Kami selalu berpikir inovatif, kami selalu berpikir berbeda, kami selalu berpikir lebih, think beyond daripada orang lain. Ya, kami membuat sesuatu yang belum ada. Karena kalau kita membeli sesuatu yang sudah ada, maka harga nilai dari investasinya tidak terlalu baik. Nah, 7-in-1 private facilities ada 10 meeting rooms, kemudian ada auditorium, jadi bukan hanya function hall, auditorium yang bangkunya ini semakin lama semakin naik. Anda bisa produk launching di sana. Kita akan buat screen seperti ini, suasananya enak, karpet, kedap suara, ya. Kemudian juga ada exclusive naming rights, ya. Ini di lobby utamanya kita akan buat company profile video Anda bisa taruh video company profile Anda. Ada gaming room, ada dart, ada billiard, ada pingpong dan lain sebagainya. Kemudian ada hanging garden, ada swimming pool, ada fitness lounge. Lobby office dengan lobby residensial akan dipisah. Jadi masing-masing ada lobbynya, lobby residensial, ada lobby office. Nah, kemudian kita juga present kepada Anda The Smith Club. Ya, The Smith Club ini apa? Ini adalah sebuah membership yang kita akan utamakan bagi para tenan, yaitu Anda sebagai pembeli, baik itu residensial, Soho atau office, di mana kalau Anda member The Smith Club, Anda bisa menikmati yang namanya service office. The first service office in Alam Sutera. Kalau service residence, kelihatannya nampaknya sudah cukup banyak. Kami bukan service residence, kami service office. Service residence adalah sebuah residence, biasanya kamar Anda nanti akan di make up, dirapikan, ranjangnya dirapikan, bajunya di laundry. Kami bukan service residence, kami service office. Artinya ketika Anda nanti ingin menggunakan fasilitas meeting rooms, tentunya Anda akan pasti malu. Kalau ada tamu Anda datang, lalu kemudian ketahuan bahwa meeting roomnya sewa. Kami akan buat sedemikian rupa sehingga tidak ketahuan bahwa itu bukan meeting room Anda. Kami akan taruh resepsionis, begitu datang, ya kami sudah tahu Bapak tujuannya mana. Oh, perusahaan X di sebelah sana. Jadi kami sudah buat seakan-akan meeting room itu seperti punya Anda. Kalau misalkan Anda undang tamu dari luar negeri. Kami siapkan resepsionis, kami siapkan multimedia operator yang operate multimedia, lighting, sound system, microphone, dan kami juga siapkan F&B, food and beverage. Jadi ada snack meeting, ada lunch meeting, dan lain sebagainya. Ya, jadi ini adalah the first service office in Alam Sutera. Kami juga menyediakan fasilitas teleconference untuk meeting jarak jauh, ya, dengan di Singapura, di luar negeri, dan lain sebagainya. Kemudian juga ada VIP parking bagi membership The Smith Club. Ada rooftop bar and lounge seperti Sky E yang ada di Menara BCA Grand Indonesia, sehingga Anda juga bisa work hard, play hard. Ya, Anda bisa nongkrong sama teman-teman Anda, sama tamu penting, ya, kemudian Anda makan di sana, dinner di sana, dan lain sebagainya. Kemudian juga ada co-working space dan ada media partner. Salah satu problem dari perusahaan startup company adalah mereka belum kenal, ya, mereka tidak punya channel dengan media-media partner. Ya, seperti misalkan koran, ya, media partner internet, radio, dan masih banyak lagi. Ya, kami akan memperkenalkan produk-produk mereka kepada media partner sehingga produk mereka lebih cepat untuk terdistribusi di media. Kenapa The Smith kami buat? Karena The Smith jaraknya hanya 1 menit dari Binus University. Binus University di Binus, di Alam Sutera itu bisa menampung 25.000 murid. Setiap tahun tambah 5.000 murid. Pertama kali dibangun di Alam Sutera tahun 2014, bulan September. Dan sekarang muridnya sudah 7.000. Dan kita tahu Binus adalah universitas yang fokus kepada IT, ya, IT, Information Technology. Dan ketika mereka lulus, mereka pasti akan bergerak di bidang apa? Perusahaan startup company. Ya, jadi ketika anak-anak Binus mereka lulus, kami siapkan yang namanya inkubatornya, kami siapkan yang namanya wadahnya, kami siapkan yang namanya fasilitasnya, yaitu The Smith. Ya, jadi itu adalah kelebihan dari The Smith Club. Kita punya 2 lantai fasilitas. Ya, lantai yang pertama adalah yang di ground floor. Untuk ground floor, lantai fasilitas kita itu sifatnya lebih kepada coffee shop. Ya, coffee shop dan tempat untuk duduk nongkrong. Ya, ini ada di sini. Ya, ada 3 coffee shop dan 3
tempat untuk launch, ya, business launch. Kemudian yang berikutnya adalah fasilitas, ya. Fasilitas kita ada di lantai belasan, ya. Kita ada kolam renang, ada sun deck, ya, ada footpath, ada sitting area, ada pocket garden, ada water lounge. Nah, kami memiliki beberapa tipe unit, ya. Kami memiliki beberapa tipe unit, ada office, ada Soho, lalu ada residential. Ya, saya akan mulai dari yang pertama, yaitu Soho. Ya, ada lobby, office, kemudian facility floor, Soho, baru residence. Saya akan mulai dari Soho, ya. Soho kita memiliki 5 tipe, ada Soho A sampai Soho E, ya. Soho A sampai Soho E. Saya tidak jelaskan secara detail, tapi kurang lebih Anda bisa melihat ukurannya, ya. Kita ada office area dan ada mezzanine. Jadi untuk Soho, small office, home office, tinggi floor to floor-nya adalah 5,8 meter, ya. Floor to floor-nya adalah 5,8 meter, jadi tinggi. Karena floor to floor-nya 5,8 meter, sehingga ada lantai 2-nya atau lantai mezaninnya. Jadi Anda di lantai bawah bisa buat anak-anak kerja kantor, karyawan. Di lantai atasnya Anda bisa buat tempat tidur. Jadi Soho boleh ditinggali, tetapi akan keluar izin SYUK dan TDP-nya. Ini kelebihan Soho dibanding office. Kalau office tidak boleh ditinggali. Kalau Soho boleh. Atau lantai 2-nya, mezaninnya Anda nggak mau buat tempat tidur, jadi ruang direksi juga boleh. Anda bisa lihat karyawan Anda kerja atau tidak, karyawan Anda main game atau tidak, Anda bisa lihat dari atas ke bawah. Floor to floor-nya 5,8 meter, tinggi sekali. Ya, dan lantai mezaninnya juga dapat sertifikat strata title. Kemudian ini adalah residence. Ya, untuk residence-nya kita ada 3 tipe. Ini tipe yang paling kecil, one bedroom A kita sebut, dengan semi gross 36,37 meter persegi. Lalu kemudian ada one bedroom B, semi gross 63 meter persegi. Lalu ada two bedroom 97 meter persegi. Bapak Ibu sekalian, untuk residensial spesifikasinya sangat menarik. Bapak Ibu boleh perhatikan. Untuk living room kita akan kasih lantainya marble floor atau lantai marmer. Kemudian untuk untuk bedroomnya kita akan beri yang namanya parquet floor, ya, laminated parquet floor. Kemudian setiap ruangan kita akan kasih AC. Setiap ruangan akan kita kasih AC. Setiap unit kita akan kasih full kitchen set dengan premium brand, ya, premium brand kitchen set. Jadi bukan kitchen set yang murah, tapi yang premium brand. Kemudian kita akan lihat global brand surrounding. Jadi ada Mall Living World, ada Omni Hospital, ada Mercure Hotel, dan ada Alam Sutra Sports Center. Ada Binus University, ada IKEA. Nah, IKEA ini kalau saya highlight adalah perusahaan furniture terbesar di dunia. Founding father-nya selama 15 tahun terakhir tidak pernah keluar dalam daftar 15 orang terkaya di dunia. Jadi ini bukan company yang biasa saja, ya, ini company yang luar biasa. Dan cabang pertama mereka di Indonesia ada di Alam Sutra. Bagi saya, perusahaan furniture, kalau saya ingin buka di negara baru, saya harus pilih di daerah yang lokasi pertumbuhan propertinya nomor 1 di Indonesia. Kenapa? Karena yang pertumbuhan propertinya yang terbaiklah yang butuh furniture. Sebagai perusahaan yang sangat besar, perusahaan furniture terbesar, dan foundernya pun juga orang 15 terkaya. Dalam 15 terakhir tahun tidak pernah keluar dalam 15 daftar orang terkaya di dunia. Mereka pasti punya tim yang melakukan survei, yang melakukan feasibility study, yang menghitung apakah lebih baik buka di BSD, di Gading Serpong, atau di Alam Sutra. Apakah lebih baik buka di Jakarta, Surabaya, Medan, atau di Serpong. Sampai akhirnya mereka menghitung sekian lama dan mereka memutuskan untuk membuka di Alam Sutra. Jadi kalau misalkan saya sebagai developer mengatakan Alam Sutra is the best location for property investment, kelihatannya saya cukup subjektif. Tetapi kalau saya katakan sebuah perusahaan besar, furniture, mereka memilih Alam Sutra, saya pikir ini cukup objektif. Secara tidak langsung memberikan kita referensi bagi para investor, saya tidak salah pilih lokasi di Alam Sutra. Ya, karena perusahaan furniture terbesar pun memilih di Alam Sutra. Tepuk tangan dulu untuk Alam Sutra. Ada 3 alasan ya kenapa kita perlu memilih The Smith. Yang pertama adalah diversified unit type. Unit type-nya terdiversifikasi dengan baik. Kadang kita sebagai investor, kita merasa senang lihat developer yang memberikan gambar super block ada 6 tower. Ada 6 tower
Kita tertarik, kelihatannya super blok besar. Tapi pernahkah kita berpikir bahwa satu tower ada 500 unit, dikali 6 tower ada 3.000 unit, dan semuanya residensial. Maka kalau kita beli, nanti kita akan punya competitors, musuh kita adalah 2.999 unit yang lain. Di mana unit tersebut sudah akan menjadi secondary, dan mereka yang butuh uang, mereka akan jual di bawah harga pasar. Nah ini yang membuat akhirnya investasi kita sulit untuk bertumbuh. Nah tapi di dalam The Smith, kami punya diversifikasi tipe-tipe unit. Jadi kita hanya satu gedung, lalu dalam satu gedung pun ya kita ada 96 office, 96 Soho, dan hanya 280 unit residensial. Jadi musuhnya tidak banyak. Ini juga yang kami lakukan di Brooklyn. Ada residensial, ada apartemen, ada Soho. Soho-nya ada 240 unit. Ya sehingga di Brooklyn akhirnya sekarang tidak ada yang banting harga jual murah. Malah secondary market Soho di Brooklyn tidak ada yang mau jual. Kenapa? Karena unitnya, spesifikasi tipenya sedikit dan sedikit. Ya ini akan menjadi nilai tambah dari The Smith karena unitnya terdiversifikasi dengan jelas, dengan baik, dengan sharp, dengan tajam. Kemudian yang berikutnya lagi adalah stand alone building. Kalau kita beli yang banyak gedung, super block, kita hari ini sudah serah terima, sudah enak. Tiba-tiba gedung sebelah bangun. 3 tahun kita kena debu, berisik, pondasi, ketok-ketok palu, pasang kaca, debu lagi. Akhirnya jadi lagi 3 tahun, bangun tower yang kedua, tunggu lagi 3 tahun. Ya, atau setiap 2 tahun bangun ada 4 tower. 8 tahun kita harus tinggal bersama debu, bersama berisik. Nah, tetapi kami di sini stand alone building. Ya, kami berdiri sendiri, iconic building. Kemudian alasan yang ketiga adalah bottom price. Ya, alasan yang ketiga adalah bottom price, harga yang perdana. Ya, saya tambahkan lagi. Ya, alasan yang ketiga, ya kenapa memilih The Smith? Karena Alam Sutra merupakan properti yang akan selalu sunrise properti. Jadi properti itu saya bagi dua ya, yang sunrise dan sunset. Bisa nggak properti yang sunrise, matahari terbit, suatu saat bisa terbenam? Bisa. Gajah Mada, dulu matahari terbit. Semua orang nongkrong di Duta Merlin. Anak kaya muda yang gaul nongkrongnya di Duta Merlin, di Harmony. Atau nongkrong di Gunung Sahari di Mall Golden Truly. Tapi sekarang, ya tahun 2005, nggak usah sekarang, tahun 2005, anak kaya yang muda, yang gaul nongkrongnya bukan di sana lagi, tetapi di Kelapa Gading, 2005. Tapi sekarang berubah lagi. Anak muda yang kaya, yang gaul nongkrongnya bukan lagi di Kelapa Gading, bukan lagi di Duta Merlin. Tetapi mereka nongkrongnya di Pantai Indah Kapuk, Peak, betul ya? Bisa nggak nanti berubah lagi? Bisa berubah lagi. Artinya ada masa emas, ada masa mereka turun, downtrend. Saya cari tahu kenapa kok bisa downtrend, kenapa kok bisa turun, kenapa kok bisa sunset property. Karena ternyata konsep yang bisa sunset adalah konsep yang Chinatown. Jadi beli properti jangan yang konsep Chinatown. Ruko memang naiknya cepat tapi nanti ada masanya dia akan turun. Kenapa? Pertama, Chinatown atau konsep 1.000 ruko, konsep 10.000 ruko, tidak bisa kita halangi orang mau dagang apa. Hari ini kita bikin kantor keren, ternyata sebelah kita jualan bakmi, sebelah kita dagang besi bangunan, plus taruh semen dan pasir. Tetangga kita sebelahnya lagi pijat plus-plus, sebelahnya lagi jual peti mati. Kita nggak bisa ukur. Tetapi ada properti yang selalu sunrise. Bukan hanya Alam Sutra, yaitu Mega Kuningan, Sudirman, SCBD, ya, Senopati, TBC Matupang. Kenapa? Mereka semakin lama justru bukannya semakin sunset, tapi semakin lama semakin sunrise. Seperti wine. Kalau Anda beli wine, makin tua wine-nya, makin mahal harganya. Kenapa? Karena Sudirman mereka konsepnya bukan Chinatown, tetapi financial services. IT solution, data teknologi. Saya ingin pinjam kalimat dari Jack Ma. Jack Ma mengatakan revolusi terjadi 3 kali. Revolusi industri, itu bikin Inggris jadi kaya. Revolusi informasi, ya atau kita sebut dengan IT, information technology, itu bikin Facebook kaya. Ya, bikin ada Yahoo, Google kaya. Tapi in the next
10 years, 10 tahun ke depan, bukan lagi revolusi industri, perusahaan manufaktur, bukan lagi IT, information technology, bukan, tetapi DT. Ini kata Jack Ma, data technology. Ya, data technology. Jadi, kenapa kok Sudirman mereka seperti wine makin tua, makin meningkat harganya? Karena apa? Karena mereka bukan daerah perdagangan. Mereka bukan ruko, mereka bukan Chinatown, tapi mereka jasa. Keuangan, teknologi, ya, financial services, e-commerce, dan lain sebagainya. Nah, lalu kalau kita perhatikan di Serpong ini ada banyak daerah kawasan mandiri dengan konsep Chinatown, kecuali Alam Sutra. Alam Sutra tidak boleh lagi bangun ruko. Ruko yang sudah ada, sudah tidak bangun lagi. Tetapi nanti semuanya, ya master plan-nya, nanti marketing kita boleh buka master plan, gambar besar dari peta Alam Sutra, Anda boleh lihat. Itu semuanya akan dibangun gedung tinggi. Ada ratusan gedung tinggi, tidak boleh lagi izin ruko di sana. Salah satu yang sudah established ada CIMB Tower di depan Mall Alam Sutra, 25 lantai. Ada Prominence Office Tower yang baru serah terima, Prominence Office Tower 30 lantai. Lalu lagi dibangun juga dari Alfamart Group, Alpha Headquarters, 2 tower, 30 lantai, tidak dijual, dipakai sendiri. Akan dibangun Wisma BCA, 12 lantai. Ya, dan masih banyak lagi tower-tower. Jadi Alam Sutra akan seperti Sudirman. Terima kasih, segera ambil keputusan. Tadi saya ingin ralat dari Pak Vito, dalam 2-3 minggu kita bukan 60 unit tapi sudah 76 unit. Tanpa event, tanpa apapun, karena produk The Smith adalah produk yang langka, yang unik, yang punya konsep yang mantap. Terima kasih, saya Bong Chandra, sukses untuk kita semua. Waktu dan tempat saya kembalikan ke Pak Vito.